Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to School Podcast SMP Negeri 1 Cibingbin. Kembali lagi bersama saya di sini, Citra Salsanabila. Seperti yang teman-teman ketahui, ini adalah podcast perdananya SMP Negeri 1 Cibingbin. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan banyak berbincang-bincang dengan kedua narasumber dari perwakilan siswa SMP Negeri 1 Cibingbin. Ikutin terus ya. Halo guys. Nah, jadi di sini kita udah kedatangan bintang tamu dari perwakilan siswa SMP Negeri 1 Cibingbin. Di samping saya ada Kak Aulia. Halo guys. Dan di samping Kak Aulia ada Kak Nadia. Hai. Nah, boleh dong kita kenalan dulu nih. Mau mulai dari siapa ya? Dari siapa dulu ya? Dari aku dulu kali. Ya, dari Kak Al. Hello everyone. Perkenalkan, saya Aulia Sandra dari kelas 9A. Silakan. Halo guys, perkenalkan nama saya Nadia Febi Kamila dari kelas 9E. Nah, aku mau tanya-tanya nih. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik ya, di luarnya ya kelihatan baik ya, tapi dalamnya Siapa tahu ya masih menyimpan rasa buat dia. soalnya dengar-dengar nih karena dia sama Kak Al masih gamon katanya. Nah, terus gimana sih perasaan kalian? Kan ini kan podcast perdana ya. Perdana baru di SMP. Perasaan kalian pertama jadi bintang tamu di acara podcast ini gimana sih? Kanadia dulu. Ya, sedikit deg-degan tapi nggak apa-apa kok. Excited gitu, senang bisa. Deg-deger ya? Bisa jadi bintang tamu pertama gitu kan ya. Kalau menurut saya sih kayak wah gitu. Jadi bintang tamu di suatu acara perdana di SMP Negeri 1 Cibingbin. Excited banget, terus kayak deg-degan tegangnya ada gitu. Iya. Terus kan kalian pernah belajar di rumah nih semasa pandemi. Kan pasti. sekarang alhamdulillah ya SMP udah bisa tatap muka lagi. Perasaan kalian gimana tuh pas pertama masuk sekolah tatap muka, males atau kesiangan gara-gara bangunnya suka siang? Kebiasaan pelajaran jarak jauh kan. Iya, daring. Siapa dulu? Saya dulu. Kalau menurut saya sih pelajaran tatap muka sekarang kayak seru banget gitu ya. Kayak seneng banget, wah mau belajar tatap muka nih. Soalnya sama PJJ itu kayak boring banget gitu. Gak ketemu Krus juga kali ya? Nggak bisa caper gitu iya. ya. Terus kayak wah kita bakal lebih mengerti nih pelajaran semester sekarang daripada semester kemarin kan daring-daring terus gitu. Sama kebiasaan buruk di rumah kayak males. Biasanya kan kita belajar main HP sambil tiduran ya. Sekarang harus sambil duduk sambil siap memperhatikan guru gitu. Jadi kebiasaan buruknya ke bawah-bawah gitu. Iya. Waktu pertama kali mungkin ya, Tapi sekarang enggak ya. Alhamdulillah udah kebawa lancar biasa gitu ya, lagi kebawa gitu. biasa. Kak Nadia gimana perasaannya? Senang gitu kan, apalagi hampir setahun kan waktu itu Iya. gitu. Excited banget pas ada pengumuman katanya tatap muka gitu. Karena pelajaran juga cepet nyampe ya. Kalau misalkan daring itu kayak males banget. Apalagi kalau matematika. Udah itu sih. kalau nerangin rumus ya. Kan saya online. paling suka tuh, tapi pas daring gimana Udah ya? sih. Nggak Apalagi saya yang belat gitu ya. Gimana kan? Nah, pas pertama kali ada pengumuman daring nih sekolah. Kan waktu itu cuma sampai 2 minggu ya. Terus malah diundur lagi 2 minggu lagi. Itu kalian ada perasaan apa sih? Sedih kah atau apa gitu? Pengunduran daring gitu Iya. ya. Kalau menurut saya kayak pertama ya libur ditambahin, wah seneng banget dong. Iya dong, pasti dong. pasti Siswa dong. mana sih yang libur ditambahin gak seneng? Iya. Kayak bisa liburan nih.
Kalau misalkan kelamaan ya lama-lama rebahan kita jadi remaja jompo gitu ya. Jadi bosen lah bosen. Tempat pariwisata juga kan tutup. Kayak percuma Jahat kuota juga kan tiap hari nontonan YouTube gitu. drakor kan. itu Pecinta pasti. drakor kan nih? aku tidak. Aku mah 24/7 sih. Terus karena dia nih tanggapannya apa? Ya kesel sih, maksudnya kita kan biasa setiap hari gitu kegiatan di sekolah, banyak ya eskul entah apa gitu, tiba-tiba diliburin kayak mau ngapain di rumah gitu lama-lama banget mah gitu. Tapi ya sedikit seneng juga gitu kan, bisa Sedikit full seneng. time di rumah gitu. Nah, kalian kan di SMP 1 Cibimbing itu udah 3 tahun ya? Mau nanya dong aku, kenapa sih kalian bisa memilih sekolah SMP Negeri 1 Cibimbing ini? Apakah ada keluarga ataupun saudara yang menyarankan atau merekomendasikan buat kalian sekolah di sini? Misalkan kalian punya kakak nih, udah deh sekolah yang di tempat kakak aja waktu kalian masih sekolah dasar. Atau memang keinginan kalian sendiri buat pengen nih, aku pengen masuk sini gitu. Kalau saya pribadi ya, pas waktu sekolah dasar itu teman-teman saya kayak pada masih bingung gitu, mau ke sekolah yang ini, sekolah yang ini. Kebetulan pas saya masuk SMP masih kayak ada 2 pilihan. Dan yang pertama saya direkomendasiin sama keluarga saya sih, sama kakak saya. Terus yang kedua emang keinginan pribadi, kayak ngelihat kakak saya tuh, wah kayaknya ini aktif di SMP Negeri 1 Cibimbing, seru banget Seru kayak ya. juga. Terus jadi aktif itu kayak menonjol banget. Soalnya saya pernah nganter kakak saya ke pas ada kegiatan di sekolah. Kayak wah lihat SMP luas banget. Kayak bagus banget pemandangannya. Ngelihatnya jadi Tertarik asli, ya? tertarik gitu. Apalagi kalau lihat panggung seni itu kayak menonjol banget gitu. Beda banget dari yang lain gitu. Karena jarang ya. Iya, jarang. Nah, karena dia nih, Kalau Kenapa? aku sih ya emang dari dulu udah ada keinginan gitu dari diri sendiri gitu. Tapi banyak juga saudara gitu, kakak aku di sini, alumni sini gitu. orang tuanya alumni sini? Ya, Pasti dong. Iya dong. dua-duanya. Buat adik-adik nanti angkatan nanti juga kayaknya bakal wah banget deh ngelihat sekolah kita banyak taman-taman gitu. Makin wah pokoknya. Nah, terus kan tadi 50% keinginan kalian sendiri kan? Nah, sebelumnya kalian pernah sempat punya rasa nyesel nggak sih? Kalian memilih sekolah SMP Negeri 1 Cibimbing ini? Pernah terlintas gak gitu di pikiran kalian? Aduh, aku nyesel nih sekolah di sini, kenapa nggak di sana gitu? Pernah nggak? Enggak sih. Enggak, sejauh ini enggak pernah sih. Alasannya? Ya apalagi kan sekarang ya sekolah kita semakin berkembang gitu, mulai dari tempatnya, fasilitasnya makin memadai gitu kan ya, lebih wah lagi lah pokoknya Semakin bagus gitu. Juga pangling lah lihat SMP betah sekarang. gitu, pokoknya di sini tuh. Nah, kata kalian kan nggak pernah ada rasa penyesalan ya? Jika dibandingkan dengan sekolah lain nih, menurut Kanadia, menurut Kak Al, apa sih keunggulan sekolah SMP Negeri 1 Cibimbing ini? Banyak. Kalau banyak banget ya. Kalau menurut aku ya banyak gitu, banyak banget. Entah dari prestasinya ataupun tempatnya, fasilitasnya. Apalagi sekarang nih tempatnya ada program baru kan, Adiwiyata gitu kan. Sekolah lebih asri, lebih indah, banyak pepohonan gitu, terus tanaman-tanaman hias di mana-mana gitu, kayak lebih enak aja gitu dipandangnya gitu. Nah, tadi kan Kanadia sempat menjawab fasilitas ya. Mau nanya nih, fasilitas apa aja sih yang ada di SMP Negeri 1 Cibimbing? Seperti kayak laboratorium, terus lab komputer, terus ada juga kalau misalkan pemotretan gitu kan udah ada gitu kan. Ruang kelasnya juga bagus-bagus. Ya bagus. apalagi sekarang ruangan-ruangan baru gitu. Dari Kak Al? Kalau menurut saya keunggulan di SMP Negeri 1 Cibimbing itu selain dari lingkungan udah pasti banget ya, berunggul banget, berkualitas banget. Juga
kualitas dari guru-gurunya menurut saya. Kayak wah, guru-gurunya itu sangat-sangat berkualitas tinggi. Dari mulai guru-guru mudanya sama guru-guru seniornya. Apalagi ketika saat kita belajar. Jadi guru itu Benar-benar selalu tepat membimbing waktu ya, selalu ngasih pelajaran itu bisa dimengerti Cepat gitu sampai, sama cepat sampai. sama siswa-siswanya. Kalau dari guru-guru mudanya kayak kan di ekstrakurikuler gitu, kita kayak deket banget, apalagi kalau baik-baik gitu, bisa diajak care, kadang bisa diajak serius kalau di masa-masa serius gitu. Nah, terus kesan apa nih yang didapatkan ketika pertama kali meninjakan kaki di sekolah SMP Negeri 1 Cibingbin? Kayak wah, alhamdulillah nih aku keterima di sini, kayak impian aku nih gitu. Kesan pertama ya kayak gimana ya, seru gitu, kayak pas masuk terus ketemu teman baru pas waktu MPLS ya gitu, seru banget gitu, senang bisa sekolah di sini gitu selama 3 tahun gitu kan ya, intinya mah senang lah pokoknya. Dari Kak Al nih. Kesannya tuh kayak kan Sulit dijelasin. pas menginjakan kaki di SMP tuh kayak aduh udah deg-degan nih kayak mau pendaftaran gitu ya. Pas masuk kaget banget, wow, ini bakalan jadi sekolah saya gitu, kayak luas banget kan, baru pertama kali kenal sekolah yang gede banget ya. Wow gitu, ngelihatnya kayak kaget banget, apalagi bertemu sama teman-teman yang dari sekolah dasar lain kayak SD asing gitu. Buat kenalan enakan gitu nih. Pokoknya Kak Al ada teman alumni nggak? Sealumni gitu dari SD di sini. ada beberapa, tapi emang gak banyak sih. Tapi soalnya kalau di SMP itu kita dekatnya bukan sama teman yang satu SD ya. Kita dekatnya sama orang-orang jauh. Baru. Misalkan saya sendiri ya pribadi, saya dari Cibingbin, dekatnya sama orang Duku Badak sampai orang-orang jauh gitu. Jadi gak nyangka bakal deket sama orang ini, tiba-tiba kita jadi wah gitu. Dan Kak Al juga cepet bergaulnya kan. Terus ngomong-ngomong nih guys, bintang tamu kita ini ada yang ketua OSIS. Nah, aku mau nyenggol dikit nih tentang OSIS. Nah, jadi ketua OSIS di bintang tamu kali ini yaitu Kak Nadia. Nah Kak, aku mau sedikit tanya-tanya nih tentang organisasi siswa intrasekolah. Boleh. Nah, bagaimana sih rasanya selama satu periode kan? Satu periode itu bukan waktu yang sebentar kan Kak? Menjabat sebagai ketua OSIS gitu. Perasaannya Ya. Senang sih gitu bisa terpilih dari sekian banyak siswa gitu menjadi ketua OSIS. Perasaannya campur aduk juga antara senang terus sedikit minder, pernah ada ya rasa minder gitu, apalagi kan sebenarnya dari anggota OSIS itu ada yang lebih gitu dari saya, tapi ya mungkin karena emang udah takdir gitu. Insecure. Saya yang terpilih gitu. Emang waktu pemilihan siapa sih Kak saingannya? Kak Aul gitu ya contohnya sama Aul. Kak Citra gitu. Oh, aku juga. Iya. Aku amnesia tiba-tiba ini. Bisa-bisanya gitu kan ya. Kan kalian ini saingan aku, tapi Kita saingan tapi sekarang berteman kok Iyalah, guys ya, best pastinya. friend. Bersaing sehat, guys. Ya walaupun kalian gak kepilih kan tetap gitu kan. Kita tetap bersatu Support. dan bekerja sama. Lah, saling support gitu. Pokoknya sama jadi ketua OSIS itu bener-bener kayak kerasa banget gitu gimana sih Cara organisasi, terus kalau misalkan ada acara gimana gitu, apa sih di Nanganinnya. gitu. Bisa Di lapangan menghandle. itu gimana cara ngehandle-nya, terus berjalannya acara itu udah tahu semua gitu. Kan yang biasanya cuman anggota
di bidang ini ya udah kita fokus ke situ. Tapi pas jadi ketua kan kita benar harus memantau semuanya gitu kan. Jadi kayak ya intinya mah senang gitu. Berarti tanggung jawabnya gede banget ya, Kak? Ya lumayan gede. Nah, kan ada ketua nih. Boleh dikenalin nggak wakilnya siapa? Boleh. Wakilnya cewek apa cowok? Untuk apa sih untuk periode Angkatan angkatan aku Nadia. ya, wakilnya juga cewek gitu kan. Sefrekuensi. Wonder Woman guys. Wonder Woman banget guys. Iya, tepuk tangan. Siapa, Kak? Kadina Aryani gitu. Oh, Kadina. Halo Kak Dina. Kalau nonton jangan lupa like and subscribe ya, Kak. Dan tadi kan bagaimana perasaannya? Pasti dalam satu periode ini ada suka dan dukanya dong. Pasti itu mah. Apa aja sih suka dukanya menjadi ketua OSIS? Suka dukanya ya, sukanya kita lebih deket gitu, banyak teman, banyak keluarga gitu. Dikenal kan. lah. Heeh, Selebriti gitu kan. ya. Yang tadinya kan banyak juga yang gak kenal sama aku ya. Walaupun misalkan ada gitu beberapa, tapi kan ada juga yang siapa sih Nadia gitu kan. Wah, emang iya, Sempet Nadia. ada Emang gitu, iya. ada. Anak Sumpah pintar ada. guys, masa Tapi gitu kan. tetap ada yang gak kenal gitu, siapa sih itu anak gitu kan ya. Tapi setelah itu banyak yang kenal gitu kan. Terus banyak temen deket juga gitu. Terus ya di OSIS itu kekeluargaannya sangat erat banget gitu kan. Benar-benar menjaga silaturahmi gitu kan, kekeluargaannya, kerjasamanya gitu. Terus dukanya ya ada sih, cuman yang gak bisa. Ketika kurang kekompakan kan Pasti ada ya gitu. Setiap anggota kan gak mungkin kita selalu perfect gitu. Iya, Pas di nggak acara mungkin. apapun pasti ada aja masalah sedikit gitu, entah itu dari sesama anggota atau dari luar gitu kan. Semua manusia itu nggak ada yang perfect Nggak ya, ada, guys. nggak ada. Jadi jangan selalu insecure. Bersyukur guys. Nah, kan udah suka duka nih. Selama menjabat sebagai ketua OSIS, apakah ada kendala gitu? Percikan-percikan inilah ya. Kerikil kehidupan. Kerikil kehidupan. Kendala gitu. itu pasti ada, apalagi kalau misalkan kita melaksanakan event gitu kan. Jadi kayak pasti ada aja gitu, entah dari anggotanya yang kadang kurang kekompakan, mungkin entah capek gitu kan ya, atau dari siswa yang misalkan kita udah nyusun nih acaranya mau kayak gini, udah diumumkan gitu ke ketua kelas atau apa gitu, udah dirapatkan, tapi tetap Malah, ada aja gitu yang kok kayak gini gitu-gitulah, pokoknya pasti ada aja. Harus sabar banget. Jadi Kalau nggak sabar bisa entahlah gimana gitu kan. pecah. Pencari kenapa harus gini gitu kan. Nah, selama Nadia nih, selama menjabat sebagai ketua OSIS, apakah ada apa ya, nyesel gitu? Penyesalan. Enggak ada penyesalan. Diputusin pacar gitu. Sumpah sih. Ya, pengalaman gak sih? Ya pengalaman banget sih, apalagi pas bucinor jujur aja ya, jujur pas pertama kali menjabat ketua OSIS itu, pas katanya yang mau sertijab itu kan kita ke Waduk Malhayu kan. Iya. Pas itu aku di situ kan mau healing gitu kan ya, mau Nge-freshin otak. iya gak gitu kan, sih? abis pemilihan Debat, tegang gitu ya kan ya kan. Tiba-tiba gitu. Potek guys. Oke, ini guys. Ya nggak apa-apa, mungkin itu yang terbaik gitu kan. Siapa tahu kalau misalkan kita lanjut aja kan dia nggak bisa ngertiin gitu. Udah ikhlas. Ikhlas masih ikhlas. gamon-gamon. Iya gitu intinya. Nah, menurut Nadia sebagai ketua OSIS, apa sih peran OSIS di sekolah ini sebagai apa gitu buat adik-adik yang masih bertanya-tanya gitu kan, apa sih OSIS buat di sekolah itu ngapain aja sih OSIS? Terus kadang suka ada loh yang anak-anak yang nanya, OSIS itu latihannya kapan aja gitu. Sebelumnya ya banyak banget adik-adik kelas 7 maupun yang kelas 6 gitu yang nanti baru masuk gitu kan ya, nanyain, teh kapan sih latihan OSIS? Sebenarnya OSIS itu bukan eskul ya, OSIS itu organisasi. Jadi kadang buat kumpul gitu tuh nggak ada jodohnya. Paling kalau misalkan ada hal apa yang harus dimusyawarakan ya pasti kita
adain pertemuan gitu. Pokoknya OSIS itu harus siap siaga terus. Mau kapanpun, karena kegiatan kita itu pas di sekolah, bukan pas di luar sekolah. Kalau ekstrakurikuler kan pas habis, jadi di luar jam pelajaran, jam sekolah lah intinya gitu. Terus untuk peran OSIS ya, OSIS itu sangat penting buat sekolah gitu. OSIS sebagai apa sih namanya? Figuran ya, public figure di sekolah gitu. Intinya contoh untuk siswa gitu kan. Dari sekian siswa, dari 600 sekian cuman ada beberapa siswa kan yang terpilih, paling 60 kan. Gitu. Berarti 10%-nya ya? Ya, sekitar segitulah. Jadi bukan semata hanya masuk OSIS ya udah masuk OSIS gitu aja, enggak. OSIS punya peran penting gitu, apalagi untuk siswa-siswi gitu kan, harus mencontohkan yang baik gitu kan. Terus punya tanggung jawab juga buat ngejaga nama baik sekolah gitu. Apalagi kita kan sekolah ini kan sangat terkenalnya berprestasi gitu kan ya. Kita harus menjaga nama baik itu. Terus selain dari itu juga kalau misalkan ada acara gitu, entah Maulid Nabi, Isra Mi'raj gitu, OSIS pasti ikut terdepan lah, pasti ikut mengorganisir. Ya walaupun misalkan di Isra Mi'raj gitu kan ada juga eskulnya yang khusus, tetapi tetap OSIS terlibat gitu. Pasti ya? Iya pasti, karena kan OSIS itu menaungi segala eskul, semua eskul gitu kan. Nah, pesan-pesan apa sih dari Kanadia buat adik-adik yang bakal melanjutkan tugas Kanadia selanjutnya? Pesannya? Ya, pesan-pesannya. Pesannya jaga selalu kekompakan gitu kan ya, karena itu udah budaya gitu di OSIS, tetap jaga keluargaan gitu, karena kita ini bukan hanya sekedar organisasi, kita itu keluarga gitu. Terus tetap semangat, jangan pernah mengeluh, pantang menyerah, pokoknya kalian pasti bisa gitu. Semangat guys, semangat. Di OSIS juga jangan ada kata adik kelas, ya, karena gitu ya Kak. Kita itu semua sama gitu. Kita semua sama, jangan mandang senior junior. Iya gitu, walaupun keluarga ya, emang ada beberapa yang udah tahu, tapi kan yang udah taunya itu harus tetap berbagi ilmu kan ya, jangan dia pelit ilmu gitu. Harus saling merangkul gitu kan ya. Nah, hebat banget nih Kanadia. Wonder Woman banget kan. Tepuk tangan dulu dong. Selama 1 periode dia ketua cewek, wakil cewek. Yang harusnya cowok itu jadi cewek dibebani oleh ke cewek gitu. Tanggung jawabnya juga gede banget kan, ketua OSIS itu. Nah, kita handle dulu nih Kanadia mau nyenggol sebelah nih, nyenggol sebelah nih. Katanya dengar juga Kak Aulia itu kan di eskul pramuka itu ada Pratama sama Pratami kan. Katanya Kak Aulia ini Prataminya. Bener gak? Bener ya. Coba dong Kak, kegiatan apa aja sih yang ada di pramuka, atau pramuka dan pramuka itu gimana aja sih gitu? Untuk di pramuka di SMP kita ada Dewan Penggalang juga ya guys, bisa disebut DP. Nah itu buat kelas berapa aja Kak? Kalau DP biasanya diikutinya dari mulai kelas 8 sama kelas 9. Kalau untuk kelas 7 mungkin belum, dan latihan buat latihan itu kita untuk DP dalam seminggu ada dua kali latihan, 2 kali pertemuan. Untuk khusus DP-nya biasanya kita latihan materi itu hari Selasa. Jadi di situ kita belajar tentang materinya yang akan disampaikan nanti ke siswa-siswa pada hari Jumat. Kan hari Jumat itu pasti ya semua sekolah latihan pramuka khusus. Nah kita nyiapin pramaterinya pas hari Selasa. Jadi kita diajarkan dulu sama pembina untuk menyampaikan materi apa. Nanti pas hari Jumat kita nih Dewan Penggalang ya yang menyampaikan ke siswa-siswa ke kelas 7 dan kelas 8 yang tidak menjadi Dewan Penggalang gitu. Nah,
otomatis harus punya keberanian yang ini kan. Iya. Kita harus berani berbicara di depan gitu, harus berani menyampaikan sesuatu. Jadi pas pramateri juga harus benar-benar merhatiin pembina gimana sih cara penyampaiannya agar kita juga tidak salah mempraktekkan kepada adik-adik nanti. Agar adik-adik juga cepat memahami ya. Nah, di pramuka pasti ada kayak event-event perlombaan gitu kan. Perlombaan apa aja sih yang pernah diikutin Kak Aulia nih selama ikut Dewan Penggalang? Kalau perlombaan banyak banget sih ya. Saya juga nggak bisa sebutin satu-satu. Mungkin saya mau berbagi cerita satu perlombaan aja kali ya. Baru aja kemarin saya ikut perlombaan di Uniku, Universitas Kuningan. Itu ada perlombaan pramuka. Di situ ada perlombaan pioneering, terus perlombaan kayak wit game sama perlombaan cerdas cermat gitu. Dan Kak Citra juga ikut ya. Oh iya, aku juga ikut guys. Juga ada dari ceweknya, ada dari saya, ada Kak Citra sama Kak Salsa Febiola. Halo Kak Salsa. Halo, Boleh Kak dong Salsa. say hi dulu ke Kak Salsa. Hai, Salsa. Halo Kak Salsa. Nah, perasaan Kak Aul nih. Perasaan Kak Aul sebelum dan sesudah mengikuti pramuka itu apa sih? Kalau sebelum saya kayak bukan mandang sih, kayak lihat pramuka itu pramuka capek nggak ya gitu kan, lihat kakak kelas gitu tiap hari latihan di tengah lapangan ya, pasti kayak misalkan waktu kelas 7 pas ikut event camping kan bener. itu tiap hari upacara, tiap hari untuk Dewan Penggalang kumpul, terus ngurus anak-anak gitu, siswa-siswa, kayak wah capek banget nih kayaknya ya, kepanasan, upacara ngatur-ngatur tenda, ngatur-ngatur rute-rute buat wit game, kayak kelihatannya seru nggak ya gitu, capek nggak ya. Nah, ngomong-ngomong soal camping nih, setiap kita 3 tahun kan sekolah SMP. Nah, itu tuh campingnya di kelas apa aja? Pada kelas apa gitu? Biasanya Kelas kelas 7 juga ikut sih. Kelas Kelas 7 juga kelas 8 ikut. ya biasanya. Kelas 8. Tapi kita vakum 2 tahun ya. Kita vakum Iya, 2 tahun sama karena Corona. Covid. Tapi kita pernah loh pas kelas 7. kita pernah ikuti. Untuk adik-adik kelas yang sekarang sabar ya. Sabar. Nanti juga ikut tahun depan. ya, tapi nggak sama kita lagi guys. Dadah. Dan kegiatan kan hari Jumat tuh suka latihan pramuka kan. Kegiatan apa aja sih pada hari Jumat itu? Kita kegiatan apa aja? Takut kan ada yang bilang ya, eskul nggak mau latihan pramuka, capek, boring, bosen. Coba. Saya di sini sekaligus mengingatkan ya sama adik-adik di siswa-siswa di SMPN Negeri 1 Cibingbin bahwa latihan pramuka itu wajib untuk seluruh siswa ya. Gak capek kok, kita juga udah nyusun konsepnya dari hari-hari yang lalu gitu, bahwa gimana sih cara siswa-siswa nanti belajar tapi ceria sambil bermain. Karena di pramuka itu nggak kayak belajar biasa. Di kita juga ada keceriaan bermain gitu. Biasanya saya bocorin ya konsep, biasanya kita ngatur konsep. Nah, konsepnya gimana nih? Waktu latihan pramuka, jadi kita tuh kadang mikir ini latihan pramuka hari ini mau di lapangan atau mau di kelas aja ya, atau mau di kelas sekaligus di lapangan, apa mau di lapangan full hari gitu, kayak gimana ya. Jadi konsep yang biasanya kita pakai itu yang jam pertama di kelas gitu, kayak nanti kita menyampaikan pramateri ke siswa-siswa, menulis contohnya, sama kita praktekin, misalkan praktek apa. Contohnya apa Kak? Praktek tandu atau PBB gitu. Kalau misalkan nanti kan istirahat, makan, sholat, nanti beberapa menit kita kumpul lagi di lapangan, dan di situ kita akan permainan kok. Di situ kita akan membuat yel-yel, menyanyikan lagu-lagu kayak anak-anak gitu, permainan-permainan lah.
Nah, mungkin cukup ya buat kita kepoin nih tentang Eskul Pramuka. Mau tanya aku buat kalian berdua ya. Selama 3 tahun ini kan pasti ekstrakurikuler di SMP banyak dong. Banyak banget kan. Bisa disebutin nggak satu-satu? Satu-satu. Iya dong, katanya kan banyak. Eskul termasuk organisasi juga nggak sih? Yang OSIS juga gitu. Iya. Berarti organisasi dulu ya, OSIS, terus Pramuka, PMR, Paskib, Rohis, Kompas, Seni, Futsal, Voli, Rangga Pamayung, DP ke Pramuka. Sama ada lagi ya eskul baru itu apa namanya? Multimedia. Nah guys, SMP juga baru launching ekstrakurikuler baru, yaitu multimedia. Yang mau ikut bisa. Nah, guys, pembinanya juga mantep banget pokoknya. Ganteng guys. Dan kan tadi ekstrakurikulernya banyak. Nah, selama 3 tahun ekstrakurikuler apa aja sih yang diikutin Kanadia sama Kak Aul? Kalau aku ya dari kelas 7 itu Pramuka kan pasti wajib. Pasti dong. Tapi pas kelas 9, kalau kelas 9 kan gak wajib, tapi saya ikut lagi jadi DP. Dewan Penggalang. Dewan Penggalang. Terus saya sempat ikut Rohis, tapi ya sedikit bentrok sama yang lain, jadi saya keluar gitu. Oleng ya, oleng. Tapi oleng. saya ada lagi gantinya gitu, masuk ke Kompas sama Seni gitu. Kalau Seni sih dari hobi ya, jadi lama kelamaan ya jadi. Hobinya makan ya? Enggak. Enggak dong. Seni masa nari, makan? guys. Nari dong. Kirain Sama makan. gamelan juga kan dari SD pernah diajarin gitu, jadi kayak tertarik aja gitu. Seru pokoknya ya. Kak Aul nih apa? Pendiam deh Kak Aul mah. Saya pendiam juga bukan nggak ikut eskul ya. Saya kalem kok, tapi saya kalem di sekolah. Lihat aja nanti ya. Kalau saya sendiri ikut eskul itu organisasi pasti ikut ya, OSIS. OSIS lah. Terus ekstrakurikuler Paskibra, Rohis sama Dewan Penggalang. Kak Aul ikut Rohis juga. Ikut. Ukti Saya Ukti, guys. Masya Allah. Nah, udah nih pertanyaannya. Mau ada yang nanya lagi nggak ini? Nanya ke siapa? Nanya ke sini. Nah, kesini atau kesini? Enggak sih. Nggak mau kepo satu sama lain gitu. Nanya apa? Ini nggak mau ditanyain gitu kan, tadi ditanyain nih ketua OSIS kayak siapa? Oh iya, ya ampun. Ya Allah. Ini nggak mau ditanyain namanya siapa? Krusnya ya? Kok Krus sih? Oh bukan. Mantan boleh deh. Pratami kan berarti harus ada Iya. pasangannya Pratama. Nah, Pratama itu Pratama itu siapa sih Kak Aul? Sampai pengen disebutin nih, takut sebut jomblo ya. Pratama di SMP Negeri 1 Cibingbin ini Kak Juanda Pratama Saputra. Tuh guys, Juanda. namanya juga udah Pratama. Brojol, wah Pratama nih. Gitu. Ih, Terus gila. untuk wakilnya Kak Ogi, sama wakil Pratamanya Kak Citra juga. Aku suka amnesia gini, Kok gitu ya, guys. Nah, Amnesia dia kayak mau sombong dengan gaya, guys. Nah, udah kan? Udah nih, nggak mau ada unek-unek lagi. Nggak ada lagi sih. Nggak ada lagi kan. Nah, oke. Aku mau ini ngasih apa? Kasih uang. Enggak dong. Bokeh, Bu. Mau ngasih pertanyaan lagi. Boleh kan? Dari tadi kayak kita ujian PNS gitu ya. Kayak terus ya. Bukan pertanyaan sih ya. Ini mah kayak pesan-pesan lah. Pesan-pesan buat adik-adik nih. Adik-adik di sekolah dasar yang masih bingung mau sekolah di mana. Bisa dong ditarik ditarik Balik ulur anaknya. kayak perasaan aku. Aduh, enggak dong, enggak jangan. Iya. Di ghosting dong. iya. Itu korban Kamu ghosting aja. ya. Buat adik-adik saya rekomendasiin deh sekolah di Banget, sini. rekomendasiin Pokoknya banget. kalian itu bakal lihat SMP Negeri 1 yang sekarang kayak wah banget, dari mulai tamannya, terus ada kayak hiasan-hiasan, Apalagi depan lagi kelasnya juga program Adiwiyata. Pokoknya cakep banget. Dari sekarang ini kita duduk di taman gitu. Taman kantin baru. Kantin sehat. Kantin sehat. Terus juga kayak kakak-kakak kelasnya cakep-cakep. Ramah gitu kan. Ganteng-ganteng kayak Teh Hyung enggak?
Nah, masih jauh. Terus pembina eskul ya ganteng-ganteng, apalagi pembina OSIS mau di ini banyak guru-guru muda gitu kan ya. Bisa Sepil nggak pembina OSIS? Jangan ya. surprise dong, nanti kalian lihat dong. deh. Kalian bisa nanti masuk ya Ganteng ke banget, OSIS guys. gitu. Tinggal Kayak daftar. Pokoknya wajib banget. kayak guys. apa? Kayak Rizky Harum. Rizky Harum. Ya itu. Ya ampun, gila. Nanti kalian kalau mau kenal sama pembina OSISnya, kalian tinggal masuk OSIS. Nah, nanti di situ Jangan malu-malu guys, pokoknya dia itu care banget. Banget. pokoknya. Perhatian, terus ya ampun ngegombalnya tapi Oke. Kak Nad udah tadi Apa? Merekomendasi. Rekomendasi. Ya pokoknya untuk adik-adik semua dari SD jangan lupa ya pilih SMP Negeri 1 Cibingbin sebagai sekolah pilihan Anda nanti pas tahun ajaran baru. Pokoknya di sini tuh seru, terus Banget. guru-gurunya baik, kakak kelasnya juga baik gitu kan. Di sini nggak pernah mandang adik kelas, kakak kelas, enggak. Kita semua itu sama di sini sebagai siswa SMP Negeri 1 Cibingbin. Tidak ada senior junior ya guys, kita Nggak itu ada. sama loh. Gitu. kita semua bestian guys. Jangan sungkan-sungkan kalau misalkan takut nih ada kak ini, jangan guys. Jangan. Karena kita juga kakak kelasnya care. Contohnya kita ya. Ya. Contohnya saya loh. Tapi buat kelas anak SD mungkin nanti nggak bakal ketemu kita ya. Enggak, buat ada SD nanti kita udah keluar itu. Tapi iyalah. sukalah main-main ke sini. Nanti kita kenalan guys. Apalagi kalau yang ikut OSIS pasti bakal ketemu kita gitu kan ya. Bener. Nah kalian ada perasaan sedih nggak? Mau ninggalin 3 tahun dong, si waktu yang sangat gak sebentar gitu kan. Ada rasa sedih gitu nggak sih? Pasti. Pastilah, apalagi kan kita ya gitu 3 tahun nggak kerasa banget gitu. Baru kemarin kayak masuk ke sini terus tiba-tiba daring tak apalah itu. Kepotong daring juga Terus kan. Tidak ada sekarang udah kelas kenangan-kenangan 9 gitu, udah mau keluar kayak sedih gitu. Tapi tetap kenangan mah banyak kok di sini gitu. Banyak banget. Dari Kak Al nih. Kalau dari saya sedih ya gitu, kayak mungkin gak sih pengalaman sekarang yang kita lakuin bakal kealamin lagi nanti di sekolah selanjutnya gitu. Bakal ketemu gak sih sama guru-guru dan teman-teman yang sekarang kita temuin di sekolah kita nanti, bakal kayak gini lagi gak sih? Kangen banget gitu, pasti bakal kangen banget suasana kayak gini. Dari mulai kita tiap hari mungkin pulang sekolah cuman ganti baju terus makan di sekolah, langsung kesini lagi, tugas-tugas numpuk di sekolah, kita happy aja gitu. Kadang kita suka kerjain bareng-bareng di sekolah. Sedihnya tuh kayak takut, apalagi kan banyak temen deket gitu kan ya. Iya. Takut banget gak nemuin yang temennya kayak gitu lagi gitu. Apalagi sedihnya juga Terus kan emang tipe kalau orang yang males buat iya. kenal orang baru gitu kan. Ya, Kak Nad itu susah untuk mengenal orang baru guys. Tapi kalau udah pekerjaannya gampang mulu. ya Gak kayak yang sebelah. Pawangnya banyak. Udah kali ya? Ini yang sedihnya doang nih, yang senangnya enggak? Oh, yang sedihnya. Mau yang senangnya juga. ya iyalah Ya pasti iya banyak dong. banget kita kan. Banyak banget. Senangnya apa sih? Senengnya di sini Sampai mau disepil gitu senangnya. Seneng. Di sini selama 3 tahun. seneng banget lah, banyak temen deket gitu, terus banyak kegiatan yang saya ikuti gitu kan ya, terus tempatnya juga gitu kan ya. Tapi ya balik lagi sekarang udah mau keluar gitu. Jadi Senangnya mau keluar apa? senang ya, saya bisa lulus gitu. Yakin lulus. Nggak tahu juga sih. Yakin Doain lulus. aja. Ya doain dulu. Bisa dong. melanjutkan ke sekolah yang saya saya impikan lagi Harapkan. gitu. Tujuan berikutnya ya gitu kan ya, bertahap dong. Masa di sini terus gitu kan. Jangan stuck di satu ini gitu kan. satu tempat gitu. Satu situasi, Nge-stuck. satu tempat, jangan itu jangan. Nge-stuck orang mah gak apa-apa gitu ya. Enggak stagnan. sih. Oh. Enggak sih sebenarnya itu enggak boleh yang Nggak boleh banget guys. Buang rasa gamon. Saya mau ditanya nggak? Tanya dong. Oke, kalau dari saya sih senangnya itu, wah kita mau keluar nih, kayak
kadang di satu sekolah kalian juga deh kalau di SD 6 tahun lapangan yang itu gitu aja, suasana gitu-gitu aja, pasti kadang ngerasa boring gitu kan. Jadi pengen kenal suasana baru gitu ya. Kita akan mengenal suasana baru, lingkungan baru, terus seragam baru ya guys, jadi putih abu gitu. Guys. Yang ditunggu-tunggu jadi anak-anak SMA gitu. Pasti seneng banget deh kalau udah inget-inget ke situ. Nah, udah. Ada unek-unek lagi? Tidak. Dari saya ada nggak ya? Sugan. Nggak ada deh kayaknya. Yakin. Ini mah. Ya udah deh, oke gitu aja sih ya, udah. Ya terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semua. Semoga podcast kita bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.